Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm. Apa kabar para permisra? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Barusan saya nonton berita di Padang itu daging ayam broiler terus melambung tinggi ya, dikarenakan pasokan kurang. Hukum pasar memang begitu, nggak heran lagi, udah biasa terjadi ya. Di saat permintaan tinggi, pasokan barang kurang, harga pasti naik. Di saat permintaan rendah tapi pasokan banjir, harga pasti anjlok. Saking anjloknya bagi-bagi ayam gratis di jalan para peternaknya. Ya, pemerintah diharapkan turun tangan. Sebenarnya kalau masalah kayak gini, kalau hanya dikasih ibarat kata Pak ya, dikasih solusi-solusi yang kira-kira hanya bisa efektif di 3 atau 4 hari ke depan, saya rasa akan berulang lagi, akan berulang terus. Ini masalah klasik ini di Indonesia ini. Pemerintah disuruh turun tangan, harga ayam melambung. Pemerintah disuruh turun tangan, harga ayam anjlok. Peternak kecewa. Saya sudah bilang berkali-kali, masalah kayak gini harus ditemukan yang namanya solusi jangka panjang, bukan solusi jangka pendek. Habis diselesaikan masalah itu diam. Ya, habis ditemukan masalah itu, yang penting masalah ini selesai hari ini, besok dicari lagi solusinya. Aduh, ini kacau ini. Produksi ayam di Indonesia ini termasuk tinggi Pak, apalagi daerah Jawa-Jawa sana. Ya, mungkin bisa diusahakan selain ekspor, bisa nih saling kirim antar daerah, kan nggak jauh itu ya, saling kirim antar daerah. Misalnya di daerah Padang bisa kerjasama dengan di Provinsi Sumatera Selatan kalau ayamnya kelebihan. Kami sebagai peternak ini Pak sebenarnya nggak ngarepin itu harga ayam mahal itu. Yang penting harga ayam standar, pembeli tidak berat untuk membeli, tapi lancar gitu loh. Kuncinya gimana? Diatur jumlah populasi peternaknya. Jangan sampai semua orang itu ternak itu kira-kira bisa menghancurkan pasar. Saya itu lebih suka kalau misalnya beternak itu ditetapkan peraturan, jadi nggak semua orang bisa ternak, disesuaikan dengan jumlah pasar. Kejam terdengarnya, kok dilarang-larang sih beternak? Lah iya, karena yang ternak ini bukan ternak buat hobi. 7.000 ekor, 10.000 ekor, bahkan ada yang ratusan ribu ekor. Khusus ayam broiler ya. Diatur populasinya. Kalau semua orang yang punya modal bisa beternak ayam broiler, ya gimana ya? Nggak sesuai dengan pasar yang ada di Indonesia. Kecuali Indonesia ini bisa bebas gitu loh. Mau jual kemana aja ayam pasti laku, ya terserah jumlah populasi peternaknya gitu. Lagian kalau populasi peternak ini, jumlah peternak ini ditambah terus, kasihan juga Pak peternaknya. Kenapa? Harga pakan pasti semakin naik. Loh Bang, apa hubungannya Bang? Jumlah peternak nambah dengan pakan pasti naik juga. Lah jelas. Pabrik pakan segitu-segitu saja. Sedangkan yang ternak ayam bertambah terus. Seperti yang saya bilang tadi, hukum pasar berlaku. Permintaan makin tinggi, produksinya makin permintaan tinggi, produksinya nggak mencukupi, apa yang terjadi? Naik harga pakan Pak. Nggak peduli itu pabrik pakan tuh naikin harga pakan tuh, karena kenapa? Ya orang beli ke mereka. Emang ada tempat beli lain? Kalaupun ada sama aja itu pasti dinaikin. Ya nggak peduli harga ayam mau anjlok atau apa, yang penting pakan mahal itu. Ya. Karena itu tadi yang orang yang buat pakan 2 orang misalnya, yang perlu pakan itu orangnya 100. Ya di atas angin yang buat pakan. Gitu Pak, sama aja sama yang buat bibit, sama itu, sama yang cetak bibit itu. Atau bisa dilakukan penyuluhan misalnya, jumlah bibit itu dibatasin. Sepertinya sudah ada ya jumlah bibit dibatasin. Misalnya kalau misal peternak itu agak susah diaturnya, kan nggak mungkin kan ngelarang orang buat kandang kan. Batasin aja jumlah bibitnya, biar sesuai dengan jumlah permintaan pasar. Dengan begitu pedagang bisa enak. Sudah itu pembeli nggak keberatan beli ayamnya, peternak tetap dapat untung. Untuk para pedagang hati-hati juga, ini disidak juga harga pasarnya. Kadang harga sudah turun, mereka masih naikin harga ini, oknum-oknum pedagang ini ya. Harga di kandang kadang sudah 17.000, 18.000 per kilo, mereka masih jual 25, 28, 30.
Ini perlu perhatian juga, sidak itu harga pasar. Kalau yang ketahuan itu pedagang yang kayak gitu, nggak usah lagi kasih jualan itu. Kejam memang terdengar Pak ya, tapi yang namanya harga ayam broiler yang kayak gini perlu perhatian, kerjasama semua pihak, kerjasama dari pedagang, peternak, broker ya, perlu itu. Ya kasihan lah para konsumen ya. Harga di kandang 18.000, di pedagang masih 30. Emang kenanya di mana sih gitu loh? Kenanya di mana? Mau cari untung gede. Semua orang pengen untung gede, tapi nggak gitu juga. Ya. Untuk oknum-oknum pedagang ya, tolong diperhatikan, jangan sampai kayak gitu. Kita semua sama-sama cari makan. Balik lagi ke masalah jumlah peternak Pak ya. Sebenarnya kalau yang ternak itu hanya rakyat, kalau PT hanya cetak bibit dan cetak pakan, saya rasa nggak bakal itu terjadi overload masalah ayam broiler itu. Kalau dugaan saya, terjadinya overload di pasar ayam broiler ini ya. Ayam banyak beredar, terus harganya anjlok seperti yang dikeluhkan peternak dan sebagainya. Itu dikarenakan PT besar ya ikut ternak Pak. Sekali ternak 1 juta. Yang lebih parahnya lagi, pas ditanya di pasar, ada ini ayam dari mana? Pas dilihat dari ayam dari farm peternakan terbesar. Ikut-ikutan jualan di pasar becek. Ya hancur gitu harga. Makanya saya bilang kan sebelumnya, coba itu PT-PT besar yang main ternak besar-besar itu sudah arahkan aja ke ekspor. Jangan ikutan main di pasar tradisional gitu loh. Kalau permintaan peternak pasti seperti itu. Yakin saya Pak, kalau hanya sekedar rakyat Indonesia yang berternak, nggak ikut-ikutan pemodal besar, itu kan usaha rakyat, nggak bakal terjadi yang macam-macam, pasti stabil itu harga ayam. Atau nanti misalnya PT besar yang melakukan peternakan farmnya yang sampai 1 juta ekor itu, kalau nanti pasokan kurang terjadi baru minta ke mereka. Nah, sebelum itu terjadi, pasokan di pasar cukup dipenuhi oleh peternak-peternak kecil. Peternak rakyat itu lebih jos. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Saya hanya berharap dunia peternakan Indonesia bisa membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.